Jamaah kami yang kami hormati, mari sama-sama kita hadirkan hati kita kembali, kita sambungkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan, akan dibacakan oleh Ustazah Raiha Hidatul Aisyah, qori nasional. Beliau adalah putri dari Ustazah Hajah Maria Urba yang saat ini sedang mengambil iddah karena suami beliau baru saja meninggal dunia. Kita doakan semoga Ustazah Maria Urba diberikan ketabahan, kesabaran, dan juga kepada putrinya kami dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim, sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Al-Quran dibacakan di hadapanmu, maka hendaklah kamu diam dan kamu dengarkan agar kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ananda Ustazah Raiha Hidatul Aisyah, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أيها
Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan akan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kalimat tasabbur dari Ketua Panitia Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustazah Hajar Zubaidah Mundari. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Maman ta'ala halal aquwa ila billahi nabiyyin Muhammad. Faqad qala Rasulullah ta'ala kitabul karim la in syakartum la azidakum wa in kafartum inna azabi lasadid. Pertama-tama yang kami hormati Ketua DKM Ibu Haja Zubaidah Ahya 3 Bu badan diri. Ketua DKM lagi kurang sehat Bu, baik ya, sehat, lagi juga lagi sakit apa lama yang kami hormati guru kami setempat yaitu Ustazah Barta Abdul Jalil. Datang Bu lagi sakit juga Bu ya, doain Bu ya, daripada sehat Bu kita ya Bu ya. Yang sakit pertama Haji ngajari kita ya Bu ya. Yang kedua Bu Suratul Safiah, datang juga Bu. Yang pertama naik jauh. Yang ketiga Ustazah Haji Rahmi. Yang cantik ibu kita Bu. Yang keempat Ustazah Natasha.
orangnya katanya lagi sidang, jadi lagi dulu begini. Ya dah, pasti. Serta para ustaz-ustaz yang lainnya yang saya nggak bisa sebutin ya Bu ya, karena tuh banyak banget. Saya bingung ya Bu. Semuanya ustaz saya bingung jadinya ngapain ya. Usaha Bu Prodi tuh Bu yang cantik. Tua tapi cantik. Alhamdulillah saya hadir. Mohon maaf kepada ibu sekalian, saya sebagai ketua Mahat Majelis Taklim dan maaf ibu ya. Ya Allah, masih sedikit gedenya kok, nggak tua saya bingung ya. Saya menentukan, alhamdulillah ibu ya, berkat bantuan TKM, para bapak-bapak semua dan para jamaah panitia semua tuh ya, yang bantuin Sukamto dari kemarin, alhamdulillah selesai. Yang bantuin makanan semuanya Bu ya. Jangan pada kapok. Emang kita kalau boleh kayak gini. Capek-capek enak. Enak kan? Gak capek tapi enak. Tapi kesel. Kok kalau kesel punya setan? Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita tunjukkan ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di yaumul qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu yang telah melangkahkan kakinya dari rumah Ibu ya. Semoga Allah yang balas. Yang ngasih makanan, yang ngasih amplop, yang ngasih macam-macam ngasih Ibu ya. Alhamdulillah. Memang kalau buat masjid berkah aja Bu ya. Yang akan pakai muda masih akan berkah udah ada aja. Kita kasih satu dibalas dua. Saya berasa Bu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada tim Kosidayat ya, biar sukses. Tim Nurul Keluarga. Biar sukses Bu. Panggil Bu, datang ke saya Bu. Saya ketuanya. Terima kasih kepada pengurus Majelis Taklim yang hari ini banyak banget maju kok. Saya nggak bisa sebutin. Kita kali minta, saya juga jadi sama-sama Ibu ya. Yang sekarang Ibu ya. Terima kasih. Tapi mohon maaf Ibu ya, apabila apa aja tidak kurang tuh makanannya apa aja Bu. Kalau kita malu jangan berangkat. Berangkat orang kita Bu ya, manusia emang nggak samanya ya. Jangan bilang rajin saya undang makannya bisa gitu, makannya kayak gitu. Nggak boleh ngatain Bu dosa. Kita orang ngaji, nggak boleh. Alhamdulillah. Dan bercakap jelek alhamdulillah. Dan kapok Bu. Udah lagi nggak? Ada Bu ya, sama-sama kita baca doa Ibu ya. Allah Subhanahu wa taala yang punya wakafan masjid ini, semoga Allah menyebisanya yang bantu saya Bu, panitia kalau kan ya Allah Bu, panitia Bu. Alhamdulillah. Besti saya banyak Bu, saya pakai jadi bingung. Saya mau jadi besti.
kayak gitu. Semua panitia saya menurut saya semua udah sehat. Bisa lagi bersama kita lagi. Banyak penonton besok ketemu lagi. Al-Fatihah. Saya izin duduk boleh? Orang gemuk pantangan lama berdiri ya. Masya Allah. Ini maulid mantap banget. Baru banget kencing kayak di belakang. Jadi gedor-gedor ya. Masya Allah. Baik. 2,5 jam, setengah 7 dari Palu. Di Kasablanka setengah jam. Ustaz kalau nggak nyampe pulang aja mendingan bagus. Lagi kencing tadi di ibu yang belakang lihat saya nanti ini kayak ceramah bukan. Benernya cakep belum jalan bagus. Begitu gua dengar ngomongin gua tadi. Kencing gua Ustaz kencingnya di sini. Bukan kita pakai bebas. Allah. Saya kira masyarakat tinggal doa. Ini beneran nih, saya belum minum. Jujur belum kan? Saya belum salah, belum ceramah ya. Minum saya. Di mobil air putih, sini air putih. Air. Saya nggak bisa ngerepotin. Kalau ada air panas aja, campur kopi dikit. Nah, aja ngantuk gua. Demi Allah saya macet. Ya kita mau lihat dulu setengah jam. Habis ini saya mau ke Malaysia. Mau lihat dulu, kopi nipin juga mau lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau ngopi kapal api. Encer kemarin. Mau kapal api kan mahal tiketnya. Tambah laut. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bid-dini yutahhirul quluba tahira wa huwa alladzi azharahu sabilahu bisyari'ati wat tariqah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu sehat semuanya? Tolong yang usianya di atas 50 tahun melonjor aja. Iya, jangan sampai selesai ceramah kagak bisa berdiri. Tarik. Ya ini kelamaan, gue encok. Yang melonjor aja belakang.
Yang duduk di bangku silakan, yang mau tidur pulang. Hari yang tidur. Ya serius, silakan melonjor ibu, jangan sampai nggak melonjor. Ibu-ibu yang punya penyakit jantung, tolong pindah ke belakang. Ya, pindah ke belakang. Yang sehat, yang mudahan, yang janda depan. Iya, kalau yang luar kita kaget takut ya Allah SWT. Kamu jangan bunuh betul. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, Ketua Majelis Taklim Ummahat Masjid Al-Mubarak, Ustazah Hazah Zubaidah Muhajar. Kurang sehat dong. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan sehingga bisa kembali mengajar kepada kita semua. Al-Mukarramah Ustazah Hazah Zubaidah ada di belakang. Ada, mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ustazah Hajjah Zubaidah Ali. Ustazah saya, adik kakak Ustazah Zubaidah ini. Oh sepupu, namanya ada 3. Cakep-cakep semua ya. Ada nama Ustazah Hajjah Barkah Jalil. Ustazah kurang sehat juga. Al-Ustazah mudah-mudahan beliau sehat walafiat. Ustazah Hajjah Sayyidah Zaini Soleh Ramli. Sudah pamit, mudah-mudahan beliau selamat sampai tujuan. Ini nama-nama ustazah saya pernah bareng di Hatebet, jadi saya belum kenal. Sama nyampe sunat kencing. 2 jam di jalan kan. Ustazah Hajjah Ulwatu Syafi. Macam juga ya, pindah aja mau kita di bensin aja ya. Dan yang menyampaikan nanti tausiah kita Ustazah Emira, dia lagi di Rancang Umur rumahnya, bukan karena apa ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada bapak-bapaknya? Ada? Dia paling ganteng dia. Di luar aja biasanya yang cakep. Alim yang beliau menghantarkan saya bisa hadir ketemu ibu-ibu semuanya. Terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan besok jangan jam kerja kalau undangnya. Mampus banget Casablanca. Gua baru seneng, baru Senin tanggal 8 benar baru Padiko ya Senin. Tapi alhamdulillah nyampe sini sehat, lihat ibu rame, ibu difotoin kirim ke saya jam 7.28. Udah penuh banget. Saya tanya ada apa? Bansos bu. Tadi saya sampai berhenti di depan bu, sampai sini macetnya masih 4 menit. Pas saya mau puskes, pas kampung apa? Puskes apa? Puskes apa? Itu tebet jalan, gua kira sampai situ macetnya mau ini orang antri berobat. Itu mau nggak perlu situ tadi. Maulidanya sampai jam berapa Ustazah? Jam 11 ya. Berarti kita dibagi 2, saya sama Ustazah Emira ya. Berarti saya dapat sampai pukul 10. Kita bikin perjanjian kita supaya tidak ada dusta di antara kita. Kalau saya kelamaan tolong diingatkan. Khawatirnya ibu udah bosan, udah enak, ya kan? Dia lagi. Gak udah sebentar lagi dia ngomong lagi. Sebentar lagi dia ngomong lagi. Sampai jam 10 nanti mohon kalau Ustazah Emira sudah ada langsung selesaikan aja. Saya pun udah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa hadir, bisa kumpul, mudah-mudahan sehat walafiat, utang kita lunas semua dengan berkah Maulid. Amin, kita amin. Yang sebelah sini belum lunas tentunya ya. Mudah-mudahan utang kita lunas, pulang kita sehat walafiat, anak kita jadi anak yang solid. Karena perempuan yang baik yang dikatakan arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu sholihatan. Kata Nabi, 4 tanda kebahagiaan itu salah satunya dapat istri yang sholihah. Dan gak mungkin dapat istri yang sholihah kecuali pada tempat yang baik. Di sini tempat yang paling baik. Coba cari di tempat yang maaf tidak baik. Tanya tuh yang lagi kurang sehat, Sule.
istrinya dapat yang DJ. Ibu tahu nggak beritanya? Kau boleh ngomong kenceng-kenceng, jangan nangis. Iya, balik lagi pusing. Enak tuh yang solihah. Nabi bilang bukan cuma solihah kalau bisa. Syekhul Jabir bilang kalau bisa yang al-muwaffaqah. Apa muwaffaqah? Istri yang solehah, taat kepada suami, taat kepada Allah, mendukung setiap kebaikan yang suami lakukan. Dia mendukung, ini yang luar biasa. Karena jarang suami istri satu frekuensi, itu jarang. Perempuan selalu berpikir logika, jangan dipakai, nanti gak bisa beli. Sedangkan suami pengen merasakan jerih payahnya dipakai buat yang lain. Makanya ibu yang ngaji mudah-mudahan paham, yakin Allah Maha Kaya, gak takut. Kami punya pesantren baru kemarin Maulid Nabi SAW. Alhamdulillah Habib Toha yang nulis. Kami senang ketua panitia sama istrinya kayak ibu-ibu mahat ini demen ngaji. Satu waktu saya punya orang tua bilang, itu asrama putri, lantainya cuma satu, kamar mandinya kurang bagus, masa anak perempuan mandinya kurang bagus, tolong dibantu gimana? Berapa butuhnya Pak Kiai? 125 juta. Kata suaminya, ini saya kasih 125 juta. Bini yang tidak potong teriak, bang! Yang di belakang kalau Ustaz ngagetin aja. Tadi gua bukan sama biji-bijinya. Di belakang mau makan gue. Bininya teriak, bukan marah. Yang nyumbang kamar mandi siapa? Abang nyumbang. Pahalanya buat orang tua. Dia tinggalnya di Senopati di situ. Belakang apotek Senopati. Jangan abang semua yang nyumbang. Kenapa nggak boleh 128? Bukan nggak boleh. Nanti kalau abang nyumbang semua, kebetulan dia nikahnya sepupu, keluarga Z ini nikah sepupu. Kalau memang abang mau nyumbang semua, nanti pahala buat keluarga saya mana? Tengah-tengah. Kata suaminya nggak bisa. Aku udah niatin buat emak sama bapak. Pak Ustadz, ada lagi nggak yang dibangun? Bininya ada lantai putih berapa? 300. Saya yang kasih 300. Kira-kira di sini ada ibu-ibu gini. Kalau mau lidang gitu, bapak memang berapa? 1 juta, saya 2 juta, Ustazah. Kata bapaknya saya 3 juta, saya 5 juta. Ada kan yang gitu? Kadang suami aja kadang-kadang mau sedekah, dia takut. Suami ini kalau dapat duit dia niat dari rumah, pengen banget tuh sedekah. Kalau ada tromol lewat, dia pengen banget sedekah yang merah tuh, Soekarno Hatta. Udah bawa duit dia. Waktu dia mau naruh ke situ, dia ingat omongan ibu, jangan lupa beli susu. Mana susunya yang murah, yang SGM tuh minta yang 300 gram, harganya kan 37.500. Harganya bayi, mana mau kasih makan tepung, susu ya walaupun SGM. Udah ingat dia nggak jadi nyumbang, udah aku masukin gocap aja dah. Ingat lagi pempes. Udah lagi yang selengkat yang 38.000. Dia pikir udah dah bismillah yang lagi 20.000. Waktu dia menyumbang 20.000, ingat bensin kedip-kedip. Akhirnya masuknya gomel lagi. Gitu gomel tadi kemudian nanti apa? Disukanya barang Nabi, gope barang Nabi. Makanya yang muafakat itu susah ibu. Ibu yang mau ngaji itu luar biasa. Kenapa? Capek
Makanya di dalam salah satu kitab, saya lupa kalau tidak salah kitab Ibnu Ghafir, kalau salah mohon ingatkan, saya mohon maaf. Ada suami kurus. Kenapa kurus? Sampai hari dinasehati sama istri. Bukan dimarahin, dinasehati. Ini kita kan gak pernah marah, ibu itu kan solehah semua. Ini saya kalau saya bisa bilang ada politik dari jam 5 udah dibangunin, subuh kata politik nanti jam 8. Bayaran sekolah, sekolah banget gue mampus. Yang kalau politik yang ingetin bangun cepetan belajar. Apa nanti bisa pulang sekolah? Kita boleh makan di rumah di rumah sakit. Ada laki-laki kurus dia dimarahin dulu, dinasihatin dulu, akhirnya dia nggak sabar. Dia mau ngadu sama siapa? Dia mau ngadu sama Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Siapa yang nggak kenal Sayyidina Umar Ibnul Khattab? Kalau mau berantem jangan 1 lawan 1, nggak apple to apple, 1 lawan 11. Kenapa? Gagahnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Ibnul Khattab, mohon maaf dalam Risalatul Mawanah dikatakan kalau jalan dalam satu gang lalu papasan dengan setan, mohon maaf setan itu terbalik, takut ketemu Sayyidina Umar. Kalau kita jalan ketemu setan, yang putar balik siapa? Setannya apa kita? Ibu lagi jalan malam-malam di sini ada pojok. Yang lari siapa? Dia hilang pojok loncat. Iya, rombongan ini. Amin. Bagus saja ya. Ibu, walaupun jujur ya, ibu udah ada yang pernah sholat jenazah? Ada ya? Nggak usul. Tapi ibu sholat jenazah. Saya bilang sama istri saya, kalau nanti saya meninggal dunia, kamu sholatin jenazah saya di kamar, di tempat kita tidur, sholatin saya di sini. Kalau kamu nggak sholatin saya, kamu nikah lagi malam pertama, gua samperin, gua cekik. Yang cinta bersama melakukan itu nggak semua. Dan kita orang Indonesia, mohon maaf ibu, lebih enak. Kita bukan sholat jenazah, kita sholat keranda. Yang benar itu di Saudi, mudah-mudahan ibu bisa berangkat haji dan umrah. Mau berangkat haji dan umrah? Mau dibayarin? Sama aja orang karung. Bagi dibayarin. Iya itu yang benar itu, sholat itu benar-benar melihat sosok pocongnya itu. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha arda, istri Rasulullah, waktu takziah selesai melihat di Masjid Nabawi ada jenazah diangkat, dibawa ke bawah ke pemakaman. Mohon maaf, sajinya gerak, dadanya gerak. Maka kata Sayyidatuna Aisyah, ya Allah, saya tolong nanti pesan sama khadimnya. Kalau nanti saya meninggal, kata Sayyidatuna Aisyah, tolong nanti waktu keranda saya diangkat, tutup bagian dada saya dengan daun supaya tidak terlihat. Kuburkan saya pada malam hari, jangan sampai orang bisa melihat apabila ada anggota tubuh saya yang terlihat oleh orang yang bukan saudara saya. Tolong kuburkan saya malam hari. Saking malunya Sayyidatuna Aisyah. Makanya dalam fikih, kain kafan laki sama perempuan itu cukup 1. Sudah, tapi kalau mau afdol, perempuan 5, laki-laki 3. Kenapa? Perempuan ada yang nonjol depan belakangnya. Makanya dibuatin baju kurung dia. Makanya sunnahnya 5 supaya apa? Gak kelihatan. Kenapa? Posisi imam beda. Kalau laki di kepala, kalau perempuan di tengah supaya nyaru antara bokong sama dada. Makanya untuk menjaga itulah ulama bikin 5 lapis. Walaupun dibikin 5 lapis, tetap tuh kalau menyampingi pura prajarah, waktu sholat jenazah yang disolatin itu pas jenazah pocong, jadi mukanya dibuka itu ibu lihatin, di situ ambil pelajaran. Tolong
tolong semuanya keluar. Kenapa mama melewati papa? Udah madepin kiblat sambil nangis, kita sholat. Allah, kata suami, cie. Kalau sholatnya itu jadi sholat, udah mati masih ada gitu. Cie, saya yakin gak jadi sholat. Makanya takut, akhirnya ulama kita udah tutupin keranda aja. Kata ulama, kenapa? Sama ustaznya juga takut. Ayo sholat jenazah tolong rapatkan, nengok ngadep jenazahnya gitu. Allahu Akbar, jenazahnya gini. Ustaznya gimana? Ya Allahu Akbar. Saking takutnya, makanya ditutup. Pak, ibu juga ada kalau sholat jenazah, buka kerannya bisa jadi kotornya nggak ada di situ. Kosong, iya yang disolatin keranda. Sayyidina Umar beraninya setan luar biasa, sehingga kalau ada setan lewat dia lari, orang mau berantem beraninya bunuhnya dari belakang. Saya menceritakan Umar begitu hebat, sehingga orang yang tadi kurus yang sering dinasehatin sama istrinya tiba-tiba datang. Ngapain minta nasihat yang cocok sama siapa? Sama Umar pemberani. Siapa yang nggak tahu Umar? Kalau mau berantem bawa pedang nyengser. Ayo siapa yang anaknya jadi anak yatim, istrinya mau jadi janda, ayo berantem sama saya. Ada yang berani. Waktu dia datang, dia lihat Sayyidina Umar lagi dimaki-maki oleh bininya. Yang tadi mau ngaku, lihat Sayyidina Umar yang hebat. Kata orang itu, buset Sayyidina Umar. Nih, kata dia nih, gue cuma dimarahi nasihat Umar dituding-tuding. Dan istri Sayyidina Umar yang masih muda ini cucu Rasulullah, anak Sayyidina Ali. Jaraknya jauh, dimarah-marah Sayyidina Umar. Waktu dimarahin sama istrinya, Sayyidina Umar cuma diem aja begini. Ngerti nggak? Ya, awas, ngerti? Wow, dituding-tuding, naik laki-laki. Ya. Mana berani udah selesai, ada dunia, paham nggak? Paham, awas jangan ulang lagi. Iya, Sayyidina Umar nengok, weh, apa yang di depan? Kagak, numpang lewat, kagak lu, malah lu gua lihat lah. Kayak diceritain kan ibu udah paham ceritanya. Saya mau ngadu, ini saya galak, mohon maaf, istri ente lebih parah. Nah inilah jawaban saya, makanya selama ini saya gak pernah marah sama istri saya. Benar. Kalau istri saya marah, saya tinggal pergi dia. Kalau saya tinggal marahnya udah selesai belum? Belum, udah marahnya udah kita pulang. Iya karena jangan api lawan api gak ada. Rasulullah, waktu ada perempuan datang bawa hadiah kepada Rasulullah, makanan enak, yang bawa cakep loh. Diterima dengan Rasulullah karena memang Rasulullah bukannya siapa ada yang ngasih senang. Yang masih muda Sayyidatuna Aisyah cemburu, lari masuk kamar. Masuk kamar, Aisyah cemburu. Kenapa Rasulullah seakan-akan nerimanya beda? Apa yang dilakukan Rasulullah? Tahu Aisyah menangis, Rasulullah datang cuma dipeluk, dia mukul, Rasulullah cuma diem. Ibu pernah nangis dipeluk? Dia nggak begitu, Ustaz. Kalau ada suami Ustaz, peluk, saya peluk saya. Dia nangis, saya bawa ke toko emas. Pilih yang mana? Ya apa? Beres nggak kalau bawa ke toko emas? Beres nggak? Itu solusi dari saya. Kata Ustaz, peluk bawa ke toko emas. Kalau dipeluk doang, ketek dia. Habis nangis, jauh. Dipeluk Aisyah. Rasulullah pesan sama sahabat, saya orang yang paling baik sama keluarga saya yang paling baik. Siapa yang paling bagus keluarganya? Itu yang sebaik-baiknya orang, bukan di luar terkenal selakunya, terkenal baiknya, apa bini menderita. Jangan sampai kayak istri Sufyan bin Muawiyah.
malu kita. Bisa jadi kita laki-laki dapat rezeki banyak berkat doa istri kita, betul? Dia yang ngurusin kita. Makanya waktu Sayyidina Umar bilang ini jawabannya yang saya bikin saya nggak marah. Istri kita, kenapa dia sering marah-marah? Karena dia melakukan pekerjaan yang sebenarnya bukan tugasnya dia. Sehingga, betul? Karena dia ngerjain tugas yang bukan urusannya dia. Ibu mah nggak wajib masak, ibu nggak wajib nyuci, ibu nggak wajib layak nggak wajib nyusui, nggak wajib. Ibu cuma tugasnya melahirkan, menyusui itu tugasnya suami. Kalau ibu nuntut air susunya dibayar sekali nyusu sehari 100.000, sebulan 3 juta halal. Kalau dia nggak mau bayar dia hutang. Kita ngomong fikih silahkan di butuh lijan dikatakan Syekh Nawawi demikian. Tapi alhamdulillah kelas saya ceramah. Ibu lagi kesini dong. Ibu dua. Dan boleh kasih jalan dulu. Kalau nggak ibu nanti ke sono, yang nanti ke sana. Ya. Sini dong. Gua pulang ah. Ngapekan sekali biar. Silakan Ustazah. Iklan dulu. Ibu terakhir yang kita nanti capek kan ngomong dulu. Ini kan ada alasan saya dia mikir mau ngomong apa. Serah dulu saja, silakan. Waduh, gak enak saja. Saya turun ke bawah aja ya. Ya. Belum upload udah di lab. Di sini saja ya. Gua memang tadi. Susu. Ini kok susu aja gak enak, itu masa bahas susu. Poli kan ini tadi temanya. Saya ngomong susu jangan itu. Gak enak, sudah tahu apa susu kan gak enak sana. Mulai nabi mau nggak bahas susu. Ada. Oh, kalau ibu boleh. Kalau nuntut suami nyusuin bayar suami boleh, karena memang bukan kewajiban ibu benar. Tapi juga suami nggak wajib kalau ibu sakit bawa rumah sakit, mati gitu. Mau gitu? Agak. Makanya kita kerjasama. Nek gue yang cari duit dulu yang habisin dulu. Kan sebegitu, ya kan? Itu kata Sayyidina Umar. Dia marah-marah karena dia melakukan pekerjaan yang pekerjaan bukan urusan dia. Jadi kalau dia marah-marah biarin aja, emang udah karakternya tukang marah-marah, apalagi orang tebet. Ya bawa kerja disuruh ceramah kan doang udah begitu. Iya kata Sayyidina Umar, apa kalau kita ar-rijal fil bait kas-sobi, laki-laki kalau di rumah usahakan modelnya kayak anak kecil. Apa anak kecil? Anak kecil itu kalau berantem itu nggak pernah lama. Kalau berantem sudah selesai nanti dia bawa makanan, datang diajak lagi makan tuh temennya. Mau makan nggak? Orangnya. Kamu makan apa? Makan belut. Oh. Digoreng kamu nggak mentah? Makan apa? Gampang bayangkan. Maka suami istri kalau lagi berantem jangan lama-lama. Kalau perempuan lagi baper, laki-lakinya yang kudu ngerti. Makanya Nabi tadi saya bilang Aisyah cuma dipeluk. Wajar, capek, lelah. Yang kedua lihat nih dari anak kecil, coba anak kecil agak mandi kecuali dimandiin. Makanya suami kalau belum dimandiin jangan mandi. Dalam hadis Abu Marun Sayyidatuna Maimunah
Nabi sering mandi berdua. Kata Sayyidina Maimunah, jangan saya lihat, kata Nabi gak ada kaitannya mandi. Nabi mandi berdua. Sunnah, ibu punya gak waktu mandi berdua sama suami? Borong-borong sampai berak aja susah. Mana belakang? Oh, kalau mandi lu mepet banget sama gayung. Gua masuk ke pintu kalau bisa. Mandi sunnah, bikin waktu seminggu sekali mandi bareng istri. Rumahnya nih suami yang dengar, kalau punya kunci slot, bobol slotnya. Kalau dia nggak ngasih jaga waktu dia mandi, santut aja masuk dalam, bilang sunnah Nabi. Paling digetok pakai gayung. Hati-hati. Yang minum berlapan-lapan jadi getok kalau gini kan. Ini yang mahal, az-zawjatul muwaffaqah. Sittu khisalin ta'dilu jami'ad dunya. Al-awwal ta'amul mari. Yang kedua, al-waladu shalih. Yang ketiga, al-zawjatul muwaffaqah. Punya istri yang sesuai itu kan tanggungannya luar biasa. Ibu, mohon maaf. Saya laki-laki, kita semua laki-laki, kalau sudah menikah, kewajiban saya ke orang tua saya tak terputus. Artinya saya masih kudu berbakti sama suami kepada kedua orang tua saya. Tapi ibu, kalau sudah punya suami, kiblat pertama itu suami ibu. Jangan sampai ibu keluar rumah nggak dapat ridho dan nggak dapat izin dari suami. Tadi ibu ngaji ke sini, udah izin belum? Izin belum? Izin beda sama ngomong. Izin beda sama ngomong. Izin. Suami ibu nih, izin. Sama bisa ada pengaji. Mau ngaji boleh nggak? Ustaznya dari Rafah dari Lancarumpur boleh nggak ngaji? Kata suaminya, kopi hitam dulu. Datang kopi hitam kan? Boleh nggak? Tahu dulu, minum dulu. Suaminya ceritanya minum kopi dulu. Baru minum saja ini kan, minum. Ya udah, ingat lagi ngaji jangan tidur. Yang dapat ngiler doang lo. Yang kedua jangan ngomongin kerudung dulu. Lu mau ngaji 7 hari kerudung 15, jangan minta lagi. Ya, karena dia berangkat. Itu izin. Kalau bilang kalau mau ngaji, lu sarapan. Jangan lupa jemuran akar tuh, awas lu jangan. Lu biasanya gitu kan rumah ngantuk tuh, alasannya nggak penting. Awas udah capek-capek tuh mepet, angkatin. Gua ngaji, terserah lu izin apa lu mau berangkat. Lakinya ngomong apa? Iya, aku sama lu pada. Berangkat, hujan, suaminya bener, takut Nabi bikin jemuran. Udah selamat, ini gua ngomong. Sampai pulang lagi nanti dia ke kamar marah-marah, Pak, lu goblok banget. Yang kering yang membak sana kalau jadi satu kan goblok semua. Oh, jadi lagi goblok terus. Besok mati gua. Wah, ini begini. Saya begini, siapa begini? Udah gua angkatin salah, gua taruh di kamar. Makanya pakai otak, makanya pakai otak. Nah, mudah-mudahan itu tadi ngaji di sini saya singkat enak ada beliau. Izin. Ibu wajib berbakti sama suami, taat suami. Tapi mohon maaf, saya laki-laki, bapak yang laki-laki, yang jenisnya laki-laki. Yang jenis yang laki-laki termasuk kau, lu cinta Luna, kau laki-laki. Kau lu cinta Luna laki-laki itu apa? Dulu Fatah apa siapa namanya itu? Itu wajib berbakti sama
kebaktian kita laki-laki nggak terputus, sekalipun orang tua sudah meninggal dunia nggak terputus. Makanya kewajiban anak kalau dia mau berbakti ke orang tuanya nggak ada, kewajibannya ada 4. Pertama, kewajiban yang harian. Kita laki-laki nggak boleh lupa doain orang tua kita, nggak boleh. Minimal dalam sehari sholat 5 kali doain orang tua kita. Walaupun cuma sebatas Rabbi wali dan dalam kitab yang sama kita Ghafilin, sahabat tanya, ya Rasul, kenapa usaha saya nggak lancar? Ya Rasul, kenapa usaha saya nggak maju? Banyak masalah. Kenapa ya Rasul? Kata Nabi, sebabnya satu, kau lupa mendoakan kedua orang tuamu. Ini kewajiban laki-laki. Ibu juga doain orang tua, apalagi sudah meninggal. Yang kedua, kewajiban yang sifatnya mingguan. Kalau yang laki-laki ziarah kubur, datengin makam orang tua. Kadang-kadang orang ziarah laki-laki ke makam orang tua setahun cuma 2 kali doang. Mau puasa sama lebaran, sampai sono dia cari makam bapak emaknya gak ketemu, pusing dia. Mana makam? Sampai nanya pengurus makam, Pak, makam bapak saya mana? Ini makamnya di sini. Lo kok geser? Otak lu geser. Perasaan lu ada pohonan, udah ditebang. Makanya jangan nangkin bapak setahun 2 kali. Yang perempuan malam Jumat baca Yasin, kirim hadiah buat orang tua. Yang ketiga, yang bersifat bulanan. Nih sebenarnya prinsip buat laki-laki, nggak boleh perempuan tahu. Ini rahasia, saya bisa kali doang. Kami kalau habis dapat gaji, sebelum gaji kami laki-laki diserahkan ke bendahara negara. Saya kalau ini suka-suka nangis kayaknya. Sebelum diserahkan negara, sobek dulu amplop. Soalnya sobek amplop. Ambil yang merah 4 lembar. 4 lembar. Masukin ke Masjid Al-Mubarakah, pahalanya buat orang tua laki. 1 lembar buat orang tua perempuan. 1 lembar buat tua laki, 1 lembar buat tua perempuan. Lain lagi baru disetorkan bagi bekas negara. Habis itu diem aja laki-laki mandi aja. Kira-kira bini kita tahu apa enggak? Lu belum nggak tahu, bos saya juga. Tahu. Lagi mandi. Bang, apa nih? Bang, lagi berak. Apa nih? Kalau lagi berak tunda dulu nih. Kelari urusan nggak bener nih, nggak bener. Apa nih? Cepetan tuh lagi keluar pakai sempak belum cendol. Ini yang orang tempur. Keluarin udah. Apa nih? Bang. Sejak kapan jadi laki berani begini sih bang? Gua kagak demen punya laki model begitu. Katanya dulu kau cinta kepada diriku, kita ingin jujur selama-lamanya, tidak ada dusta di antara kita. Kenapa kau sekarang berdusta? Kau bilang gajimu 3,4, tapi sekarang tinggal 3 juta, kemana Kanda? Apa kata Kandanya? Gini Dinda. Itu kalau Kanda sama Dinda, kalau Aak mehe. Aak mehe. Nah, gimana nih dia? Begini ya kan ibu terserah, kalau saya kan sama Kanda sama Dinda. Saya kan masih muda, ibu udah tua. Terserah saya lah. Apa kamu udah biasa? Yang belum betul papi pipa belum. Udah aku pengeluaran. Mana 4 lembar? Neng, 4 lembar saya ambil buat ke Masjid Al-Mubarakah, buat maulid Nabi, buat
dalam syiar agama. Pahalanya buat dua orang tua saya, dua buat orang tua kamu yang sudah meninggal dunia. Kalau pahala itu kau nggak mau, saya ambil lagi ke dalam masjid, saya minta lagi ke panitia, saya bilang itu kamu. Nih, stressing point. Ada nggak wini-wini? Bang, kalau mau sedekah tuh jangan di pinggir jalan, pulang dulu ke rumah, ngobrol. Abang mau sedekah, bisa jadi nggak saya kasih 4 lembar, saya kasih 16 lembar. Ada yang udah begitu. Bini gua nggak begitu. Ada gitu. Jadi kalau ada bini model itu saya cabut omongan saya sekarang. Dan saya karena nggak ada yang model begitu. Dijual yang itu yang saya pakai itu orang juga cabut omongannya. Kenapa kita kalau udah masuk kas negara keluar lagi susah? Beres kan? Udah saya sampaikan kan? Beres ya? Masa kita mau terima saja dikasih uang 50.000, bakal beli rokok, bakal beli bensin, kopi belum, minta berpengurus rumah kita, yang kerja kita yang itu. Jangan kok waktu dia sedekah buat orang tua kita, kita terima kasih kenapa? Punya sayang sama orang tua. Yang keempat nih kita, kalau tahunan kebaktian buatin haul. Ingat orang tua yang sudah meninggal dunia. Nanti kalau kita meninggal dunia, gak usah pesen sama anak kita buatin haul. Kalau kita nyontohkan haul, dia pasti buatkan haul buat kita. Tapi jangan berharap anak ini sama kita buatin haul kita kalau ibu nggak pernah bikinin haul orang tua. Paham? Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran. Kami ucapkan terima kasih kepada Kiai Haji Yusra Hakam MID. Semoga tausiah yang beliau sampaikan tadi bermanfaat untuk kita. Ibu sekalian, masih ada Bu tausiah terakhir. Beliau ini luar biasa tadi Bu, terjebak macet kemudian ganti kendaraan pakai kereta. Akhirnya sampai juga di sini. Mari sama-sama kita dengarkan hikmah maulid yang ketiga yang disampaikan oleh Ustazah Haja Ebira Hasanatina. Kami persilakan dengan segala hormat. Bu ya, sebentar lagi Bu kita akan dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi asbagha alaina ni'amahu adh-dhahirata wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله بها الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين 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 يا رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita muliakan guru kita yang baru saja memberikan hikmah pelajaran yang luar biasa
Burunda Kiai Haji Yusra Hakam. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah disampaikan untuk kita mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan dari Majelis Ta'lim Masjid Jami'ul Mubarakah, Uminda Ustazah Hajjah Zubaidah. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ustazah, para muallimah, para guru-guru dan orang tua yang mulia hadir di sini. Uminda Ustazah Hajjah Umrah Mukhtar, Uminda Ustazah Hajjah Marhumah, Uminda Ustazah Hajjah Hikmah, Uminda Ustazah Hajjah Zainab Zain, Uminda Ustazah Hajjah Nahla Farida, Uminda Ustazah Ustazah Hajjah Maimunah. Umi saya udah nyampe loh, umi saya. Masya Allah, ini umi saya yang mendampingi saya pagi tadi, nyampe-nya beda, soalnya ojeknya beda. Kita tadi dari Bogor naik ojek sampai 2 kali. Doakan Bu, mudah-mudahan umi saya sehat afiat, panjang umurnya dalam ibadah dan taat, berkah kehidupannya, berkah perjuangannya dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah sudah barang tentu banyak hikmah maulid yang sudah didengarkan oleh ibu-ibu sekalian. Saya cuma pengen nanya, ibu sehat? Alhamdulillah, badannya sehat, pikirannya tenang, hatinya senang, dompetnya aman, berkatnya aman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan majlis maulid hari ini membersihkan zahir dan batin kita, memudahkan segala urusan kita, memperlapang rezeki kita, menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, cucu keturunan semuanya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Kelak Allah jadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Allah tempatkan kita bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jannatil firdausil a'la. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tadi di perjalanan merenung kota suci Makkah. Kota suci Makkah yang menjadi tempat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kota Makkah yang dijadikan tempat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan ia, Allah sebut-sebut ia menjadi kota suci Makkah Al-Mukarramah, menjadi kota suci yang mulia. Kota Madinah menjadi kota yang Allah tunjuk sebagai tujuan hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi tempat tinggalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian ia disebut-sebut sebagai kota Madinah Al-Munawwarah. Kota Mekah jadi tempat lahir baginda Nabi, jadi kota Mekah yang mulia. Kota suci Madinah jadi tempat hijrahnya Nabi, menjadi kota suci Madinah yang bercahaya. Bagaimana jika dalam hati kita, bagaimana jika dalam diri kita singgah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya tahu ibu dari pagi banget duduk di sini. Saya tahu ibu udah habis berapa potong kue, dengkulnya udah berapa kali dilipat, dilonjorin lagi, kipasnya udah berapa kali goyang, betul ya Bu ya? Kerjaan di rumah, cuciannya numpuk, masakan udah kelar belum? Masakan belum kelar. Gak bakal duduk di sini kalau bukan karena cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah urusan cinta, ada satu cerita yang saya kalau baca cerita itu kayak gak bosan-bosan gitu. Cerita tentang sahabat Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini Bu, sahabat yang usianya muda dibandingkan dengan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Sahabat Rabi'ah bin Ka'ab ini sahabat yang muda umurnya,
kurang dari 20 tahun usianya. Kemudian harta dia nggak punya, tinggalnya tuh di emperan Masjid Nabawi. Di emperan Masjid Nabawi. Kemudian nasab biasa-biasa aja. Bahkan untuk makan sehari-hari ini ditanggung oleh penduduk kota Madinah, oleh sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Mereka pada bertabarruk, mereka pada memberikan makan kepada Rabi'ah bin Ka'ab ini. Tapi dia punya posisi yang luar biasa. Dia punya posisi sebagai khadimnya baginda Nabi Muhammad SAW, pembantunya Nabi Muhammad. Ngabdi kepada Nabi Muhammad di umurnya yang kurang dari 20 tahun. Ini kita, kalau kita bahas tentang para sahabat, pantas buat iri, pantas buat pengen, pantas buat ngebayangin, ya Allah kayaknya indah banget. Meskipun sebagai pembantunya baginda Nabi Muhammad SAW, lah berarti kan orang yang paling dekat. Nabi kalau mau wudhu disiapin airnya sama Rabi'ah bin Ka'ab. Nabi kalau mau makan disiapin makanannya sama Rabi'ah bin Ka'ab. Sampai Rabi'ah bin Ka'ab itu mengabdi kepada Rasulullah dari mulai Rasulullah bangun tidur sampai aku mengantarnya pulang dari Masjid Nabawi setelah sholat Isya. Jadi sampai Nabi setelah sholat Isya diantarin pulang sama Rabi'ah bin Ka'ab sampai dipastikan baginda Nabi masuk ke dalam rumahnya. Kenapa begitu? Karena kebiasaan penduduk kota suci Madinah pada saat itu, habis Isya udah nggak ada aktivitas lagi. Karena besoknya mereka harus bangun di sepertiga malam untuk kembali ibadah. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, nggak sampai situ. Baginda Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam rumah, ke dalam kamar. Aku nggak bisa untuk meninggalkannya langsung. Rabi'ah bin Ka'ab, aku gak bisa tinggalin Nabi langsung. Aku harus pastikan meskipun dari luar kamarnya, aku harus pastikan bahwa Nabi sudah tertidur. Kalau masih ada suara, aku beranjak dari situ. Diri dia di depan kamar. Dia bilang sering kali, Nabi udah selesai Isya, Nabi udah pulang, Nabi udah masuk ke dalam kamarnya, aku masih mendengar Nabi bertasbih dengan ucapan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim. Tandanya Nabi belum tidur, aku belum bisa beranjak dari depan. Seringkali kata Rabi'ah, karena baginda Nabi kelihatannya ini masih belum tidur-tidur dan aku udah cukup ngantuk dan lelah. Gak jarang aku ketiduran di depan kamarnya baginda Nabi Muhammad SAW. Seringkali Rabi'ah bin Ka'ab dengan totalitas pengabdiannya kepada Rasulullah udah masuk kamar buat istirahat, tapi dia masih mendengar sayup-sayup suara Nabi berzikir. Dia menunggu di depan kamarnya sampai ngantuk, sampai akhirnya tertidur di depan kamarnya Rasulullah SAW. Seringkali Nabi pas sepertiga malam buka pintu kamar mendapati Rabi'ah masih di depan kamarnya Nabi. Rabi'ah masih di depan kamarnya Nabi. Akhirnya pengabdiannya Rabi'ah itu bikin baginda Nabi Muhammad SAW memberikan satu tawaran yang indah. Nabi kasih satu tawaran yang besar. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Ya Rabi'ah, salim, u'ti. Wahai Rabi'ah, kamu punya permintaan apa? Minta sama aku, memberikan. Wahai Rabi'ah, kamu punya kepengen apa sama aku, kata Rasulullah? Minta sekarang, akan aku berikan. Kita dengerin cerita kayak gini, ngebayangin ya Allah yang langsung membuka pintunya untuk meminta apapun yang dia mau adalah Nabi Muhammad SAW. Ama presiden tinggian siapa ya? Nabi Muhammad ama presiden tinggian siapa? Ntar kalau pulang dari Al-Mubarakah nyampe rumah habis zuhur itu diketok-ketok pintunya sama Pak Prabowo. Ada yang
Ibu pengen apa? Saya kasih. Berarti kan nggak ada syaratnya, ya Bu ya, nggak. Tanpa syarat. Ibu pengen apa? Saya akan berikan. Ibu pengen apa? Saya akan kasih. Lihat rumah yang gentengnya udah miring, enak kali ya kalau mintanya rumah. Lihat mobil yang udah dimimpi-mimpiin 15 tahun, 20 tahun belum punya, sekarang enak kali ya kalau mintanya mobil. Lihat kulkas di seberang, enak kali ya kalau minta diajak ke kulkas beli baju yang cakep-cakep. Kalau orang mikirnya dunia, mintanya dunia. Rabi'ah bin Ka'ab dengan tawaran dari Rasulullah SAW, "Sal ya Rabi'ah, minta ya Rabi'ah, otik akan aku berikan." Rabi'ah dia mikir, ya Rasulullah, ini tawaran yang indah, yang besar. Beri aku waktu untuk berpikir. Aku berpikir, kemudian aku akan menjawabnya. Bu, pikir. Kalau saya minta dunia itu sementara. Apa yang kita miliki di dunia nggak kita bawa mati, betul Bu? Hartanya nggak dibawa mati, jabatannya nggak dibawa mati, makan mau semahal apapun keluarnya sama, betul? Makan mau seenak apapun keluarnya sama. Baju semahal apapun 2 bulan, 3 bulan bosan. Rumah segede apapun kalau mati agak dibangun. Kalau saya minta dunia sementara banget, kayak semut banget. Kalau gitu saya pengen minta urusan akhir. Besok ketemu lagi sama Rasulullah SAW. Ya Rabi'ah, udah dapat jawabannya apa yang mau kamu minta kepadaku? Apa jawaban bin Ka'ab al-Aslami? Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, yang ingin aku minta kepadamu adalah aku pengen ya Rasulullah kelak menjadi temanmu di dalam syurga. Aku pengen ya Rasulullah kebersamaanku, pengabdianku kepadamu nggak sampai di dunia, tapi aku pengen kembali mengabdi denganmu. Aku pengen kembali bersamamu ya Rasulullah. Aku pengen kembali menjadi orang yang terdekat denganmu ya Rasulullah di syurga. Maka ya Rasulullah, doakan aku agar bisa menjadi pendampingmu di dalam syurga. Sahabat ngajarin kita, kalau urusan dunia yang sekedarnya aja, urusan akhirat yang harus didekat. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Inni fa'ilun lidzalik ya Rabi'ah, akan aku lakukan itu untuk fa'inni ala nafsika bikafratis sujud. Bantuin aku biar keinginanmu itu terkabul dengan banyak-banyak sujud kepada Allah. Bu, sahabat ngajarin kita, memberikan gambaran kepada kita bahwa perjumpaan dengan Nabi Muhammad itu indah. Jadi orang kalau di hatinya gak punya rindu sama baginda Nabi, gak pengen jumpa dengan baginda Nabi, ada yang salah dengan hatinya. Nih, Sayyidina Bilal bin Rabah. Saya tanya, Sayyidina Bilal orang kaya bukan? Sayyidina Bilal orang kaya bukan? Orang berkulit putih bukan? Nasabnya biasa-biasa aja. Tapi ketika baginda Nabi Muhammad SAW wafat, perih hatinya luar biasa. Sampai gak mampu lagi kembali ke kota Madinah, karena setiap kali masuk Madinah terngiang-ngiang oleh suaranya baginda Nabi, terbayang-bayang oleh wajahnya baginda Nabi. Sampai istrinya cerita, ketika Sayyidina Bilal bin Rabah lagi menghadapi sakratul maut, lagi sakit-sakit menghadapi sakratul maut, istrinya bilang begini, ya Husna, ya Allah, jangan pergi dulu suamiku. Sungguh menyedihkan keadaan ini, sungguh menyedihkan keadaan ini. Sayyidina Bilal bin Rabah menatap ke arah istrinya sambil mengatakan, jangan bilang begitu, tapi ucapkan ya Farhah, ya Farhah.
saat-saat menggembirakan. Ini adalah saat-saat membahagiakan. Ghadan nalqa ahibbah Muhammadan wa sahabah. Ini menggembirakan bagiku. Besok aku akan bertemu dengan Nabi Muhammad. Besok aku akan ketemu dengan para kecintaan. Kita ngakunya cinta sama Nabi, urusan mati kita dulu dah. Betul kan? Ngakunya cinta sama Nabi, tapi urusan mati kita dulu dah. Belum siap, betul tak begitu? Betul. Ibu, dari cerita Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab, dari cerita Sayyidina Bilal bin Rabah, saya pengen ibu duduk dari pagi di sini harus ada yang dibawa. Ibu harus bawa ilmu yang manfaat. Saya satu kupas sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabban nasi ilallah anfa'uhum linnas. Kita belajar dari Sayyidina Rabi'ah bin Ka'ab. Sesungguhnya kata baginda Nabi, orang hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan dia yang mancung hidungnya, bukan dia yang bermerek tasnya, bukan dia yang berderet mobilnya, tinggi rumahnya, bagus pangkat jabatannya, bukan. Kata baginda Nabi, anfa'uhu linnas. Yang paling Allah cintai, yang paling Allah suka dari hambanya, siapa dia yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau ngomongin manfaat, jangan cuma mikir harta doang. Berarti cuma orang yang punya harta, orang yang bisa bagi-bagi, orang yang bisa berderma. Gimana kita yang gak punya harta, saudara? Ini Allah kasih kita pelipur hati. Kata Allah dalam Al-Quran, kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan wahai Muhammad, semua biar bisa memberikan manfaat sesuai dengan kebisaannya masing-masing. Yang pinter bikin nasi uduk, dagang dan nasi uduk. Ya kan, orang kalau makan nasi uduk, beli nasi uduk, harganya pas, rasanya enak, puas gak? Puas. Yang dia pinter masak, bikin masakan yang enak buat keluarganya di rumah. Yang dia suaranya bagus, banyak-banyak sholawat. Yang dia punya harta, banyak-banyak sedekah. Yang dia punya ilmu, ajarkan ilmu. Semuanya kata Allah, agar bisa memberikan manfaat sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, sesuai dengan kebisaannya masing-masing. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian, kata Allah, yang paling ngerti siapa dia yang berada di jalan yang benar. Jadi yang paling Allah cinta di antara kita siapa, Bu? Siapa yang paling bermanfaat untuk orang lain. Tetangga mau hajatan, kita bantuin. Kan begitu ya, Bu ya? Tetangga sakit, kita bikin, insya Allah. Dan yang terakhir, kalau tadi manusia yang paling cinta, sekarang wa ahabbul a'mali ilallah sururun yudkhiluhu ala muslim. Kalau tadi tentang siapa hamba yang paling dicinta, sekarang adalah tentang amalan hamba yang paling Allah cintai. Apa sih amalan yang paling Allah cinta dari kita? Biar kita tahu nih, biar kita bareng-bareng ngerjainnya nih. Sururun yudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan yang kita masukkan ke dalam hati-hati saudara muslim. Bu, saya tanya sama ibu, kalau kita lagi ketemu sama tetangga kita senyum sama kita, gerak gak hati kita? Gerak gak hati kita? Kalau ada anak ngomong yang baik-baik sama kita, seneng gak kita? Tadi kalau ada istri bendahara negara hatinya. Bu, kalau ada istri ngomong yang baik sama suami, seneng gak? Sesederhana itu, tapi kadang sulit untuk dikerjakan. Gimana caranya memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudara muslim? Kalau orang Jawa bilangin nyenengin orang gitu. Kalau ketemu mukanya senyumnya manis, coba senyum semua.
Yang ngantuk senyum. Coba senyum semua. Karena enak begini. Yang begini kan sedekah, Bu. Sedekah yang paling mudah, nggak pakai ongkos, nggak pakai tenaga. Senyum lagi coba. Senyum udah banyak-banyak, yang penting ada temannya. Yang penting kalau senyum ada senyum sendiri kalau takut teman kita. Ya, memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang. Ustazah, kalau gitu kita boleh kasih bercanda? Boleh. Bercanda yang dilarang itu adalah bercanda yang berlebihan, bercanda yang mengandung dusta. Nabi Muhammad SAW sama Sayyidah Aisyah itu bercanda, Bu. Bercanda. Pas lagi pengantin baru, jalan pagi, kerjaannya main cepet-cepetan larinya. Ibu pernah lomba lari sama lakinya? Pas masih belum nikah, kata Nabi Muhammad, Sayyidah Aisyah juga cerita, aku menang, kata Sayyidah Aisyah. Kenapa? Badannya masih kurus. Ingat gak badan kita dulu pas baru nikah? Kurus ya? Kurus ya? Kurus. Kata Sayyidah Aisyah. Tapi pas udah nikah, pas udah punya anak, lomba lari Nabi yang menang. Kenapa begitu? Badannya udah, kan mama kalau kita udah melahirkan, menyusui, sampai kesini-sini badannya makin mudah-mudahan sehat semuanya. Masih kuat lomba lari sama suaminya. Masih kuat lomba lari sama suaminya. Sayyidah Aisyah udah punya anak, lomba lari, Nabi yang menang. Akhirnya apa kata Nabi? Ya, satu sama. Ya, dulu sebelum nikah kamu yang menang, dulu sebelum punya anak kamu yang menang, sekarang udah punya anak aku yang menang. Maka kata Nabi satu sama. Nabi bercanda. Nabi bercanda. Ketemu sama nenek-nenek, dicandain nenek-nenek sama Nabi. Nenek, kita di surga gak ada nenek-nenek. Canda kan? Tuh nenek nangis, kok. Ya Rasulullah, kalau gitu gak bisa masuk surga. Ya Rasulullah, iya bukan gak ada nenek-nenek. Yang nenek-nenek masuk surga jadi pada betul. Mudah-mudahan nenek-nenek yang ada di sini semuanya masuk surga. Yang masih pada muda semuanya mudah-mudahan ahli surga. Sebenarnya kalau orang ngaji kagak ada yang tua. Betul, Bu? Yang tua jadi muda, yang muda jadi balik. Yang muda jadi awet muda, insya Allah. Bercanda boleh, nyenengin hati orang. Sahabat Nabi Muhammad SAW, mereka bercanda satu sama lain, Bu. Mereka bercanda satu sama lain. Ini kayak kita mau ngadain maulid, bungkusin berkat, garing banget kalau nggak bercanda, betul? Ada aja obrolan yang bikin ketawa. Tapi kata sahabat baginda Nabi, kita dulu bercanda, tapi iman kita, imanuna arsaf minal jibal. Kita bercanda, tapi iman kita lebih kokoh daripada gunung. Jadi bercanda boleh, ketawa boleh, jangan sampai mematikan hati. Jangan sampai banyak ketawa di dunia, entah nangis di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dan ya, yang paling dicintai oleh Allah adalah Dia yang bermanfaat untuk orang lain, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebahagiaan yang dimasukkan ke dalam hati-hati saudara sesama muslim. Mudah-mudahan pulang dari sini kita jadi orang-orang yang membahagiakan untuk orang lain. Kita menjadi orang-orang yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain, sehingga Allah kita menjadi hamba-hamba yang pantas untuk disyafaati oleh baginda Nabi Muhammad. Hamba-hamba yang pantas untuk berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ibu, saya tanya sekali lagi, rindu sama baginda Nabi? Kangen sama Rasul? Pengen ketemu? Pengen ketemu? Urusan mati kapan? Saya sampai sedih, Bu. Beberapa hari yang lalu saya lihat postingan seorang alimah dari Arab Saudi. Dia sampaikan, mereka yang hari ini ngaku rindu sama baginda Nabi, nah, ketika dia berjumpa belum tentu dia mampu mengangkat wajahnya di depan baginda Nabi. Kita hari ini yang bilang rindu baginda Nabi, bisa jadi ketika ketemu justru kita ngumpet di balik tiang yang paling besar karena enggak
ketika baginda Nabi bertanya, wahai umatku, apa yang sudah kamu lakukan untuk saudara-saudarimu yang mereka bagian dari umatku juga? Di mana? Di Palestina. Udah ngapain buat saudara-saudara kita di Palestina? Udah ngapain kita? Udah ngasih apa kita? Kita makan enak di sini, yang di sana mau makan aja susah. Kita minum di sini sampai kembung-kembung, di sana yang minum susah. Bu, anak kecil menyaksikan bapak dan ibunya tertimbun reruntuhan rumah di hadapan mata kepalanya. Apa yang sudah kita berikan kepada saudara-saudari kita di Palestina? Kalau Nabi nanya begitu, kita mau jawab apa? Kita mau apa? Kita mau jawab apa? Maka kalau kita nggak punya daya, kita punya keterbatasan dana, setidaknya jangan pernah lelah untuk terus berdoa. Doanya saudara-saudari kita di Palestina, mudah-mudahan Allah menangkan perjuangannya. Allah menangkan perjuangannya. Allah menangkan perjuangannya. Allah hancurkan Israel la'natullah. Allah hancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Tiba saatnya, saat kita masih hidup di dunia, kita ngerasain Masjidil Aqsa bisa bebas. Kita bisa ngerasain sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan dosa kita zahir dan batin. Untuk segala hajat mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah luruskan. Untuk segala ujian mudah-mudahan Allah mudahkan. Untuk segala kesempitan mudah-mudahan Allah lapangkan. Yang sakit biar sembuh, yang sakit biar ketemu obatnya, yang sakit biar diberikan kesembuhan yang sempurna. Kita doakan untuk Masjid Jami Al-Mubarakah, majelis ta'limnya, majelis binaannya. Kita doakan mudah-mudahan ditambah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bi kulli niyatin shalihatin thayyibatin hasanah. Jannatan bi kulli khair, dafi'an bi kulli syarr. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات. آمين. والله أعلم وعلمه أتم فهم كل ذي علم عليم. هداني الله وإياكم جميعا إلى صراط المستقيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair kepada saudara Jaime Hasan Abidayah yang telah menyampaikan tausiahnya, mutiara-mutiara indah yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan akan memperindah jalan hidup kita, selamat kita dunia dan akhirat, dan akan bertambah juga cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan semoga usaha kita ditambahkan, diberkahkan ilmunya, diberkahkan umurnya, diberkahkan perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum doa penutup, kami mohon dengarkan sebentar. Ada beberapa informasi bahwa pelaksanaan Maulid tanggal 14 September di RPI Kuningan. Kemudian juga ini ada undangan tanggal 30 September 2025 dari Majlis Taklim Jami Raudatul Atfal, itu dalam Masjid Guru Haji Ismail Pedurena, tanggal 30 September. Kemudian tanggal 21 September ada kegiatan Majlis Tadarus Al-Quran yang ke-9 di Masjid Al-Abrar. Dan tanggal 22 September di Masjid Al-Ittihad bersama guru kita Ustazah Hajah Halimah Yunus dan Ustazah Khadijah Saidi, bersama juga dengan Ustazah Ida Sajidah LC. Baiklah, mari sama-sama rangkaian acara Maulid kita pada pagi hari ini pada akhirnya kita tutup dengan doa.
Mari sama-sama kita dengarkan pembacaan doa penutup. Kami persilakan kepada Ustazah Daurani Mutar untuk memimpin doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang berada khusus pimpinan Majelis Taklim, Ibu juga sepeda dari Ustazah Zubaida Slim, guru kita Ustazah Amira Hasan Muhammad. Ibu-ibu semua yang dimuliakan Allah, mari kita tutup dengan bacaan doa dengan Fatihah. Kita Fatihah doa yang paling mustajab. Mudah-mudahan keluarga kita dan semua Allah ampuni dosa, Allah tambahkan keberkahan ilmunya, dan mudah-mudahan kita selalu berikan sehat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واجعلنا وأولادنا ووالدينا والحاضرين من أحسن أهل الخير. اللهم حسن مرادنا بالخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم